مفسر الشيخ فخر الدين الرازي وعلى آله شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونعوذ بالله العلي العظيم عدد كل حرف وتبت الآبدين وبدر الدهرين دولانكم وانجاب المسلمين سبحانه قال لهم بدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة Masud Zakari an Qudul Wudu indana khilafan lahum. Masalah yang kelima, menyentuh dakar itu membatalkan wudu menurut madhab Imam Syafi'i. Menyentuh dakar, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i. Khilafan lahum, menyalahi pendapat dengan madhab Imam Abu Hanifah. Artinya menurut madhab Imam Abu Hanifah, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Al-masalatu sadisa, masalah yang keenam, lamsul mar'ati yang qudul wudu indana khilafan lahum. Menyentuh perempuan itu membatalkan wudu menurut madhab Imam Syafi'i. Khilafan lahum, menyalahi pendapat Imam Abu Hanifah. Artinya menurut Imam Abu Hanifah, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Nah, supaya wudu kita itu kada batal ketika kita menyentuh perempuan, maksudnya istri kita, wudulah pakai wudu Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita, supaya kita bersentuhan, terutama ketika kita hendak guring, supaya wudu kita suami istri kada batal, berwudulah kita wudu Imam Abu Hanifah. Wudu Imam Abu Hanifah itu rukun wudunya cuma 4. Cuma 4, membasuh muha, membasuh tangan, membasuh kepala, lawan membasuh kaki. Nah, 4 itu aja. Lalu ketika kita berwudu menurut madhab Imam Abu Hanifah, lalu kita bersentuhan dengan istri kita, itu tidak batal wudu. Tapi ketika kita memakai wudu, misalnya wudu Imam Syafi'i, lalu pintangan menyentuh perempuan itu umpat Imam Abu Hanifah, itu kada boleh. Karena talfiq, menggabung dua madhab dalam satu ibadah, itu tidak sah. Jadi hendak guring itu kita wudunya nang 4 rukun wudunya itu, membasuh muha, membasuh tangan, membasuh rambut, lawan membasuh batis. Nah, ketika kita guring lalu bersentuhan dengan istri kita, itu tidak membatalkan wudu menurut madhab Imam Abu Hanifah. Al-masalatu sabi'ah, masalah yang ke-7, as-sunnatu bi masir ra'si. Yang sunat pada ketika menyapu rambut atau kepala itu yakni at-taslisu indana, yakni 3 helai rambut. Artinya cukup 3 helai rambut. At-taslisu 3 indana di sisi kami mazhab Imam Syafi'i. Khilafan lahu, menyalahi bagi mereka itu. Artinya kalau menurut mazhab Abu Hanifah, yang dimaksud membasuh kepala itu seluruh kepala atau seluruh rambut. Al-masalatu tsamina, masalah yang ke-8, idza nama rajul fi sujudi. Apabila seseorang guring parahatan sujud, ini sembahyang. Kenapa jadi guring? Karena kalalawasan sujudnya. Lalu guring, idza nama rajul fi sujudi intaqadha wudu'uhu indana, maka menurut mazhab Imam Syafi'i batal wudunya. Jadi apabila parahatan sujud, sawat si nang sujud tadi kita guring, berarti sujudnya itu lawas benar. Kan untuk suatu guring, ini bisa sholat hajat kah, misalnya lampu bapak aja, nah yang bisa tuh guring.
Ketika sujudnya itu misalnya orang ini sujud lalu teguring haratan sujud, menurut madhab Imam Syafi'i batal wudunya. Khilafan lahum, menyalahi madhab Imam Abu Hanifah. Artinya menurut madhab Abu Hanifah ketika sujud kita guring itu tidak membatalkan wudu. Haratan sujud nih guring, menurut madhab Imam Abu Hanifah itu tidak membatalkan wudu. Wa'lam annahu la syakka inda ahadin anna qaulana fi jami hadhil masail aqrabu il ihtiyat. Artinya ketahui olehmu bahwasanya tidak diragukan indah di sisi seorang bahwa perkataan kita pada seluruh ini masalah yang masalahnya sampai 8 itu lebih mendekati kepada kita ihtiyat itu ba'apik. Jadi ketika kita haratan sujud misalnya guring, lebih baik kita ujasirin ba'udu karena itu batal. Parahatan sujud. Arti guring itu kada mendengar apa-apa. Kalau kita bisa mendengar orang bapandiran, mata kita bapajam, itu lain guring, itu narannya mengantuk. Beda antara guring. Kalau guring itunya kada mendengar apa-apa. Kalau masih mendengar orang bapandiran, walaupun matanya bapajam, itu narannya mengantuk. Mengantuk tidak membatalkan wudu. Al-Fasl Tsani fil qawli fi tayammum, pasal yang kedua bicara masalah tayammum. Wal ihtiyatu fihi alamat bin syai' aktsaru wa bayanuhu bi masaila. Dan yang ba'apik pada masalah tayammum ini atas mazhab Imam Syafi'i itu banyak, dan sebagai keterangannya ada beberapa masalah. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, at-tayammumu indana la yasu illa binaqli turab ilal adwi. Tayammum menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i, yakni tidak sah kecuali dengan memindahkan tanah ke anggota tubuh kita. Khilafan lahu, wala syakka anna qawlana muafiqun nasil Qur'an wa qawlu ta'ala famsahu biruwujuhikum wa aidikum minhu. Tayammum itu cuma membasuh wajah kamu dan kedua tangan kamu. Tayammum itu cuma dua aja anggota yang dibasuh, muha lawan tangan. Fa kalimatu minhu litam'id, dan kalimat minhu, minnya itu litam'id, maknanya sebahagian tangan. Wa hadza yaqtadi naqla syai'in min turab ilal wujuh, dan ini menuntut kita memindahkan sesuatu dari tanah atau debu ke anggota ke wajah. Kama idza qala masahtu bi ra'si, aku sapu dengan kepalaku minadahni, daripada itu minyak. Fa innu yaqtadi naqla juz'in minaduhni ila ra'si, dan itu menuntut memindahkan satu bagian daripada itu minyak ke kepala. Tsumma naqulu kaifa makanal kalam fala syakka anna qaulana aqrabu ila al-ihtiyat. Al-masalatu tsaniyah la budda min isti'abil wajhi wal yadaini bi tayammum indana wa indahum al-aghlabu kafir. Dan masalah yang kedua, tidak boleh tidak daripada kita meratakan wajah kita dan kedua tangan kita ketika tayammum menurut madhab Imam Syafi'i, dan menurut madhab Imam Abu Hanifah al-aghlab kafin, yang penting lebih banyak, itu sudah mencukupi. Al-masalatul tsalitsah la yajuzu tayammum indana illa biturab, dan tidak boleh tayamum itu menurut mazhab Imam Syafi'i kecuali dengan tanah yang ada debunya. Illa biturab, kecuali tanah yang ada debunya, yang berdebu. Wa indahum yajibu bikulli ma huwa min jinsil ardi, dan menurut mazhab Abu Hanifah tayamum itu boleh dengan setiap apa yang ia daripada jenis bumi. Apa aja?
bukan tanah aja, artinya bukan debunya, tanah pun bisa. Qauluna fihi zahirun min wujuhin inna sahana Nabi sallam tayammama biturab, karena Nabi tayamum itu dengan tanah, fa wajaba yajib alaina mislah qauli ta'ala wattabi'uhu wa li'annahu ta'ala qala fatayammamu sa'idan thayyiban wa sa'id labdun mujmalun. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam qala at-turabu tahurul muslim fayasiru dhalika sa'id mufassiran bi hadha turab. Thumma naqulu kaifa makana al-kalam bala syakka anna qaulana ahwatu. Al-mas'alatu rabi'ah la yajuzu ada'u fardaini bi tayammum wahidin indana wa indahu yajuzu. Kada boleh kita mengerjakan dua sembahyang fardu dengan satu tayamum. Jadi kita misalnya maghrib batayamum, tuntung batayamum maghrib, hendak isya itu batayamum pulang. Walaupun kita kada batal. Jadi kedudukan tayamum itu cukup untuk satu kali sembahyang fardu. Jadi kedudukan itu tayamum menurut mazhab Imam Syafi'i cukup untuk satu sholat fardu. Misalnya kita tayamum sampai maghrib, isya kena tayamum pulang. Kalau wudu kan selama kita kada batal boleh aja kelima waktunya. Wa innahu yajuzu, menurut madhab Imam Abu Hanifah boleh. Artinya dua sembahyang fardu boleh, misalnya maghrib kita pakai tayamum, isya karena kada batal tetap pakai tayamum nang tadi boleh. Selama kada batal, maka kedudukan tayamum menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu sama kedudukan wudu. Walad daliluna fil mas'alatain, dan dalil kami pada dua masalah. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila qawlihi falan tajidu ma'an fatayammu sa'idan thayyiban wa dzalika yaqti anna yajibul wudu'u indal qiyam ila shalah. Dan yang demikian itu menuntut bahwa wajib kita berwudu atau tayamum ketika kita hendak mengerjakan salat. Wal qiyam ila shalah innama yakunu inda dukhulil waqti, dan yang dimaksud kita ketika mendirikan salat itu ketika sudah masuk waktu. Jadi tayamum itu ketika orang Allahu Akbar, nah hanya di situ kita bertayamum. Jadi sebelum waktu sholat masuk tidak diperbolehkan kita bertayamum. Jadi kedudukan tayamum itu setelah masuk waktu sholat. Ini misalnya banyu kededah, lalu kita hendak bertayamum. Nah apabila sudah waktu sholat, hanya kita disuruh bertayamum. Tidak sah tayamum itu apabila sebelum waktu sholat. Belum lagi waktu sembahyang lalu kita bertayamum, nah itu tidak sah tayamumnya. Biasa kalau kita di pesawat, anak-anak haji atau umrah, ketika sudah waktu sholat asar sudah masuk ujuran, silahkan kepada bapak-bapak yang untuk sholat, ini misalnya bertayamum, karena sudah waktu sholatnya. Sholat itu masuk. Disuruhnya bertayamum di sandaran kursi pesawat. Kalau Imam Syafi'i itu tidak boleh. Nang di sandaran apa? Di sandaran kursi pesawat itu. Nang itu memperbolehkan, yakni madhab Imam Abu Hanifah. Karena di tiap sesuatu itu ada debu. Bahkan dikatakan oleh madhab Abu Hanifah, bertayamum pun kita di awak, misalnya kawan kita, itu boleh. Karena awak manusia itu asalnya dari tanah. Tapi kan kada sawat yo kalau kita bertayamum di awak kawan.
Tarkul amal bihi fil wudu fa yabqa ma'mulan bihi fi haqqi tayammum wa li anna zahiral ayat yang tadi annahu yajibu li kulli salatin ala hiddati wudu'in ala hiddatin wa tayammum ala hiddatin. Wudu itu atas batasan, tayammum itu pun ada batasan. Tarkul amal bihi fil wudu fa yabqa ma'mulan bihi fi tayammum thumma naqulu kaifa makana al amru fala syakka anna al ihtiyat fi qaulina. Al-fasl salis fil qawli fi taharati thawbi. Pasal yang ketiga pada perkataan sucinya pakaian. Wal ihtiyat ma'ana wa bayanuhu bimasail. Dan yang Mbak Apik itu serta kami dan keterangannya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula. Syartu sihhatus shalah, syarat sah salat. Syarat sah salat. Alla yakuna alal badini syai'un minan najasati. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak ada atas badan seseorang sesuatu daripada yang najis. Jadi kalau di badan kita ada benda najis, kita berwudu sudah bujur, pakaian kita bersih, tapi di badan kita ada najis, kita bawa sembahyang, maka tidak sah salat kita. Kenapa? Karena badan kita ada najis. Seperti kamih anak misalnya, kada kita basuh kamih tadi, bau duain kita, pakai baju sembahyang, maka sholat kita itu walaupun wudunya sudah pas, sembahyangnya pas 3 rakaat, tapi sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena badan kita ada membawa najis. Wa indahu qadru dirhami al-bagli minan najasatil jamidati la yamna. Menurut mazhab Abu Hanifah sekedar 1 dirham daripada itu najis yang beku, la yamna itu tidak menegahkan dia. Wa amal baulu fa innahu idza kana rufa thawbi magmuran fihi lam yamna minas salati. Adapun kami apabila adalah 1/4 pakaian hibak lawan itu kami, baju kami, lam yakna minas salat, tidak menegahlah ia daripada itu salat. 1/4, masih ada 3/4-nya yang bersih. Ini 1/4 misalnya kena kami baju itu ujar sidin, itu lam yamna minas salat. Wa daliluna qaulu ta'ala wa siyabaka fatahhir wa ruza fahjur. Wa ri'an alaihi salam naza'anna laihi fi salati. Tsumma qala ba'da salat innama naza'tu na'la li ajli Jibril akhbara anna alaihi qadaran. Pernah Rasulullah itu memacu sandal sidin ketika sembahyang. Aku justru memacu sandalku ini karena Jibril memberitahu kepadaku di bawah sandalku itu ada kotoran. Wa li'annahu alaihi salatu wassalam qala inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah Ta'ala itu bersih, tidak menerima ia kecuali yang bersih. Tsumma naqulu la syakka anna al-ihtiyat ma'ana fi hadhil mas'alah. Wa lam anna sitral aurati wajibun indana wa indahum. Lawin kasyafa minal aurati al-ghalidhati qadar dirhami jaza. Ketika sembahyang menutup aurat itu hukumnya wajib indana menurut mazhab Imam Syafi'i. Aurat laki-laki itu antara pusat lawan lutut. Jadi kalau orang sembahyang pakai misalnya selawar katuk, di selawar katuknya itu sampai ke menutupi ke pusatnya, kada baju, misalnya sembahyang cuma pakai selawar katuk aja, sholatnya sah. Nang penting menutup aurat. Kalau baju sembahyang misalnya, tapi auratnya tertutup, pusatnya tertutup, lintuhutnya tertutup, maka sholatnya sah. Dan menurut mazhab Abu Hanifah, lawin kasyafa min al-aura al-ghalidhati, kalau paratan sama terbuka aurat itu sekedar itu duit dirham, jaza boleh, artinya tidak mengapa. Jikalau terbuka itu kan kada bersengaja, aurat kita lihat sedikit, kelihatan sedikit, kada apa-apa.
walau in kasyafa min auratil khafifati qadra rubi ijaza wa dzalika li'annahum qasu hukmal aurati ala hukmin najasati. Al-masalatu tsaniyah as-sabun najis la yasiru tahiran biisti'malil khalli fihi indana khilafan lahu. Bermula pakaian yang najis tidaklah jadi suci biisti'malil khalli dengan kita pakaikan cuka padanya. Ini pakaian najis lalu kita beri cuka. Kalau bang ujarsin pakaian itu menjadi suci kada. Khilafan lahu menyalahi mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan pakaian yang najis apabila kita bersih dengan itu banyu cuka, itu dia menjadi bersih. Al-masalatu tsalitsah la yajuzul wudu indana bima'i za'faran. Masalah yang ketiga, tidak boleh kita berwudu di sisi mazhab kami Imam Syafi'i dengan air za'faran. Kalau ini air za'faran itu yakni banyu saffron. Misalnya kan berubah bajunya warna kuning nih, saya pakai banyu saffron. Oh ini udah nggak ada minum itu lagi dah. Dengan air saffron atau za'faran la yajuzu. Kenapa? Karena bajunya berubah narannya menjadi banyu saffron. Banyunya berubah naran jadi za'faran. Kita baudu misalnya pakai banyu setrup misalnya kan berubah banyunya. Itu tidak boleh. Atau baudu pakai banyu apa? Banyu susu. Itu kada boleh. Tapi kalau baudu pakai banyu karuh kada apa-apa. Khilafan lahu menyalahi madzhab Abu Hanifah, artinya boleh. La syakka anal ihtiyat fi hadhil masalah ma'na. Fasabata bima dzakarna anna qawlana fi abwabil dhahara ahwatu fa kana al-masuru ilaihi awla lin-nafsi wal ma'kuli. Amma nasu qala salam dama yaribuk ila ma la yaribuk wa amal ma'kul famin wajhaini al-awwal inna dhimmata kanat masgulatan bil yakini. Wa ala qaulina yazulu dzalika syughlu bil yaqini li anna qala muttafaqun alaihi bi sihhati wala qauli wajaba alla yakhruja li anna al masaila al itihadiyah dhanniyatun wa dhannu la yuzalu ila bil yaqini. Atsani inna indana riayatul ihtiyat takhruju al mukallif ala al ahdati bil yaqini wa yasiru aminan qat'an min khawfil iqabi wa inda tarkil ihtiyat yamqal khawfu wala syakka anna dab'a dararil khawfi bil yakin anin nafsi wajibun wala ma qad yata'adzaru dafu hadhihi darari illa bi riayatil ihtiyati wajibah ayakuna al ihtiyatu wajiban. Fa in kila kalau Abi Hanifah tahwatu wa bayanu bimasail. Ada orang yang bertanya bahwasanya perkataan Imam Abu Hanifah itu lebih baapik, lebih berhati-hati dan sebagai kata ada beberapa masalah. Masalah ula masyhur rasin Syafi'i tapi bihi bi aqala ma yantiqul ismu. Seperti menyapu kepala atau rambut di sisi madzhab Imam Syafi'i cukup padanya bi aqala ma yantiqul ismu, dengan yang paling sedikit apa yang dipakaikan atasnya itu nama. Wa inda Abi Hanifah muqaddarun bi rub'i. Ujar Imam Abu Hanifah membasuh kepala itu atau rambut itu seperempat rambut. Kalau kita kan babayanya kena nambating tiga helai rambut itu misalnya kita basuh sudah cukup. Tapi kalau madzhab Abu Hanifah itu seperempat kepala kita. Itu harus dibasuh ketika kita membasuh anggota wudu kita. Kalau menurut madzhab Imam Abu Hanifah seperempat kepala kita, seperempat rambut kita. Wala syakka anal ihtiyat fi qaulihi aktsaru.
Al-masalah tsaniyah al-madmadatu wal istinsyaq wajibani indahu fil ghusli. Wa qala Syafi'i huma ghairu wajibaini. Berkumur-kumur dan memasukkan ke air ke hidung keduanya wajib ketika menurut mazhab Imam Abu Hanifah pada waktu mandi wajib. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah memasukkan air berkumur-kumur, memasukkan air ke lubang hidung itu hukumnya wajib ketika mandi wajib. Wa qala Syafi'i huma ghairu wajibaini, ujar Imam Syafi'i keduanya itu kada wajib. Keduanya itu kada wajib. Al-masalatu tsalitsah za'amu annal qahada fi shalah allati yakunu biha ruku'un wa sujudun naqidatal wudu'i. Mereka menyangka tertawa terbahak-bahak ketika sembahyang, yang mana sembahyangnya itu ada ruku, ada sujud, itu membatalkan wudu. Sembahyang yang ada ruku dan sujud. Apa aja bentuk sembahyang ada ruku dan sujud lalu kita tertawa, itu membatalkan wudu. Kan ini ada juga sembahyang nang tidak ada ruku sujudnya, yakni sembahyang jenazah itu tidak ada ruku lawan sujudnya. Kalau sembahyang yang ada ruku sujudnya itu ba'udu itu hendak sembahyang hukumnya wajib. Tapi kalau sembahyang tidak ada ruku dan sujudnya, sembahyang kita kada ba'udu, niat kita cukup untuk mendoakan si mayit, boleh sembahyangnya kada ba'udu. Sembahyang jenazah misalnya, sembahyang fardu kifayah, nah kada ba'udu itu boleh dengan niat kita sembahyangnya itu mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit. Itu no sembahyang kifayahnya itu pian. Kalau di Matapura atau Banjarbaru itu, apabila orang sembahyang kifayah, apabila kita berdirian hanya dijulungi orang amplok. Ada kita kan amplok berdahulu. Nah jadi waktu kita hendak sembahyangan itu dibagi orang amplok, dimasukkan orang ke kantong baju kita. Jadi kalau amplok itu sudah habis dibagi, khalas, ya, artinya sudah habis dibagi. Ada kita kan di berdahulu dijulungi amploknya. Lalu sidin tadi pas tontong sembahyang kifayah, sidin kada dapat sorongonan. Nang orang tadi kada dapat, jadi bawa ucapnya lawan kawan kada bapak juga aku kada dapat ya. Sebabnya aku tadi sembahyang kada baudu juga, jadi kada dapat, kada bapak juga, kada baudu juga. Ada lagi bahari biar kawan orang kandangan, jadi sidin itu menggayai orang nang sembahyang kifayah itu. Jadi amplok nang sidin terima itu diubah sidin isinya jadi 100.000. Jadi tuntong sembahyang kifayah dibuka sidin. Di hadapan kekawanan nang sembahyang kifayah tadi soalnya 100.000. Nang kawan tadi melihat cuma 20.000. Kenapa ini jadi 20.000 ini 100.000? Kahirannya naku nih jualan si keluarga si mayit. Tadi cilnya amploknya berapa isinya? Isi amploknya tadi itu berapa? Padahal kurang nama lagi 100 tadi, hendak mengetahui nara nang orang sembahyang kifayah nih hendak duitnya kah, hendak sembahyang kifayahnya kah? Al-masalatu rabi'ah za'amu annal kharija an-najisa min ghairi sabilaini yang quduluda wala syakka anna qalabihani ahwatu fi hadil masail. Lalu masalah yang keempat, mereka
menyangka bahwasanya keluarnya najis daripada ketiadaan dua jalan itu membatalkan wudu. Misalnya orang itu bakami keluar dari lubang hidung, kenang biasa bakami itu dari kamalo ini keluar dari lubang hidung. Ada yang mengatakan itu yang kudul wudu wala syakka anna qaula bihani wahwatu biadil masail. Dan ini lebih baik daripada ini masalah. Za'amu mereka menyangka keluar najis daripada ketiadaan dua jalan itu membatalkan wudu. Wa amma tayammumu faqala Abu Hanifah idza ra'al mutayammim al-ma'a fi athna'i sholati batala tayammumuhu. Ujar Imam Abu Hanifah, ketika kita bertayamum lalu apabila orang nambah tayamum itu sembahyang dan apabila di pertengahan sholatnya dia melihat banyu, orang nambah tayamum tadi pertengahan sembahyang melihat banyu, batala tayammummu, maka batal tayamumnya karena ia sudah melihat banyu. Wa qala Syafi'i la yabtulu. Ujar Imam Syafi'i kada batal. Masalahnya kan ia sudah sembahyang. Cakap misalnya sembahyang zuhur sudah dapat inya dua rakaat. Pasnya sembahyang tadi zuhur dapat 2 rakaat, lalu melihat banyunya, misalnya hujan keturun misalnya kan ada banyu. Nah kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah sembahyangnya itu batal. Tapi menurut Imam Syafi'i kada batal. Wala syakka anna qala Abu Hanifah ma huna ahwatu wa amma taharatul khubuth fal ihtiyatu Abu Hanifah bi masaila. Al-masalatu ula qala Syafi'i idza balagal ma'u kullatan lam yunajjis illa bi taghayyur. Berkata Imam Syafi'i apabila wadah banyu itu sampai 2 kulah. Ada yang mengatakan 2 kulah itu 9 derajat nang isi 25. Jadi apabila drum itu 2 kulah maka tidak najislah itu banyu kecuali apabila berubah. Jadi misalnya banyu kita sederom kalau isu 2 kulah misalnya atau 200 kurang lebih 200 liter lah banyu itu lalu keguguran najis tapi kada berubah banyunya, kada berbau, keguguran tahi cacak misalnya 200 buting kada berubah banyunya banyu anu tahi cacak, maka itu tidak najis. Walaupun bajunya 2 kulah, tapi ketika keguguran najis, misalnya tikus mati, lalu banyunya berubah baunya seperti bau bangkai, maka banyunya itu najis. Qala Abu Hanifah najis wala syakka anna qaula ahwatu. Dan menurut Imam Abu Hanifah apabila banyu itu kurang dari 2 kulah lalu keguguran, apabila banyu itu apabila banyu itu 2 kulah lalu keguguran najis, maka ujar Imam Abu Hanifah yunajis, maka banyu itu najis karena ia keguguran najis. Wala syakka anna qaulahu ahwatu, dan tidak diragukan lagi bahwasanya perkataan Imam Abu Hanifah itu lebih ba'apik. Al-masalatu tsaniyah qala Syafi'i al-ma'ul musta'mal fil wudu wal ghusl tahirun. Banyu musta'mal, banyu yang dipakai kita baudu, bekas kita pakai baudu. Misalnya banyu itu kita tanai, kita baudu nih kita tanai. Banyu bakas kita baudu atau bakas kita mandi wajib itu tahirun, banyunya itu suci. Artinya kalau suci boleh aja kita pakai untuk misalnya kita minum karena banyunya suci. Banyu bakas wudu itu biasanya banyu bekas wudu itu kalau kita bisi anak nang pinang ngalih diatur bekas wudu itu nang bekas wudu tangan kiri kita dan batis kiri kita itu nang kita minum makan batis kiri lawan tangan kiri.
Batis kiri lawan tangan kiri. Tapi dengan syarat tangan kita itu harus bersih lawan batis kita bersih. Kalau batis bakas dilicak, nah, itu jangan diminum makan lawan anak. Cukup kita nang meminumnya. Artinya pintar-pintar yang kita batis kita bersih. Wa qala Abu Hanifah najisun. Jadi banyu mustakmal menurut Imam Abu Hanifah itu najis. Jadi banyu bekas wudu itu kalau madzhab Abu Hanifah itu najis, artinya dibuang aja. Wala syakka anna qawlahu watu, kada diragukan lagi perkataan Imam Abu Hanifah itu lebih baapi. Wallahu a'lam al-Fatihah. حضرات النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أجمعين وعفو عنكم يا رب الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حضور أنا غبت وصلنا إليك